air yang keruh. Aku lahir di Jakarta tahun 1988. Bapak dan ibuku hanya pedagang kelontong. Rumah kami berada di kawasan Glodok. Kami memang tidak kaya, tapi hidup kami cukup kok. Aku masih ingat, Bapak selalu bilang, "Nah, kita ini orang Indonesia, kita harus hidup rukun, saling menghormati." Maka dari itu, setiap tahun baru Imlek, Bapak selalu membagi-bagikan angpau ke anak-anak tetangga. Sini, 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 sini. Oh, kamu juga mau? Sini, sini. Yang kecil ini juga mau? Sini. Anak-anak yang bukan hanya Tionghoa, anak-anak Batak, Melayu, Sunda, dan tentu saja Ningsih, sahabatku sejak kami belajar bicara. Setiap pagi aku berangkat sekolah bareng Ningsih. Dia bukan hanya sahabat, dia seperti keluarga, seperti keluargaku. Kami makan dari piring yang sama, bahkan tidur di tikar yang sama. Itu pun kalau lagi mati lampu. Iya. Orang-orang bilang kami berbeda, tapi kami tidak peduli. Aku tahu siapa aku. Dan Ningsih juga tahu siapa aku. Sampai hari itu tiba. Mei 1998, langit muram Jakarta dipenuhi oleh teriakan dan bensin. Toko-toko dibakar, tubuh diseret, jendela pecah, perempuan-perempuan Tionghoa ditelanjangi dan diperkosa di pinggir jalan. Aku lihat sendiri seorang ibu yang melindungi anaknya, tubuhnya dibakar hidup-hidup. Bahkan seorang gadis rela melompat dari lantai 2 untuk menghindari pemerkosaan. Aku berlari, aku pulang sekolah, berlari di tengah kekacauan. Orang-orang berteriak, "Jangan Cina, bakar mereka, dasar biongkerok!" Sesampainya di rumah, ibu menarikku, menutup mulutku, menyembunyikanku di belakang lemari. Aku dengar Bapak mencoba menenangkan massa. "Kami warga Indonesia, kami warga sini." Tapi jawabannya
Dari belakang lemari, aku lihat Bapak dipukul hingga tak bergerak. Ibu pingsan. Aku takut, lalu lari sejauh mungkin. Tiba-tiba, di tengah kerumunan, seseorang menarik tanganku. Ada suara samar yang aku kenal betul siapa itu. Lian, ayo cepat. Itu dia, Ningsi. Kamu menyelamatkanku. Dia membawaku ke rumah neneknya di ujung gang yang sepi. Jangan bersuara ya, aku akan bilang ke mereka kalau kamu sudah pergi. Disembunyikannya aku di bawah kolong ranjang. Ningsi mencoba membelaku, tapi tentu saja mereka tak percaya. Mereka memukulnya, tapi dia tidak bicara. Diseretnya Ningsi keluar, dan yang kudengar adalah teriakan, pukulan lagi, dan sunyi. Ningsi, dia bukan hanya sahabat. Dia adalah salah satu bukti bahwa kemanusiaan tidak mengenal ras. Tapi sejarah tidak menulis nama Ningsi. Sejarah hanya bicara soal hegemoninya, reformasi, dan penggulingan. Tidak ada ruang untuk perempuan-perempuan Tionghoa yang dirobek harga dirinya. Tidak ada monumen untuk sahabat seperti Ningsi. Di hari itu, aku kehilangan ayah, kehilangan sahabat, kehilangan kepercayaan pada manusia, kehilangan segalanya. Kalian bilang kami penjajah. Penjajah mana yang harus memunguti puing-puing rumahnya sendiri? Penjajah mana yang harus merangkak mencari tempat tidur? 27 tahun berlalu, aku masih ingat bau asap itu. Aku masih ingat suara ibu yang sedang merintih. Aku masih ingat orang-orang bersorak, "Cinta! Cinta!" Sekarang, aku berdiri di sini sebagai saksi hidup, sebagai korban dari kebencian tanpa alasan. Karena aku bukan Cina, aku bukan musuh, aku bukan penjajah. Sejatinya, aku adalah anak Indonesia.
Jadi pilihlah, apakah kita akan terus saling membakar atau justru belajar untuk merangkul. Karena aku hanya ingin pulang ke tanah yang katanya satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa.